Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini dulunya seorang perampok, nggak tanggung-tanggung. Iya, kalau tadi Habib Hadi cerita tukang gali kubur, ini gurunya Imam Syafi'i. Siapa yang nggak kenal Imam Syafi'i? Gurunya seorang perampok dulu, tukang begal. Dia ngetem di satu padang pasir, karena zaman dulu belum ada transportasi, nggak kayak sekarang naik pesawat, naik mobil. Orang zaman dulu naik onta, pasti lewat rombongan. Kalau malam lewat di satu padang pasir itu, dengar ada nama Fudail bin Iyad, orang lebih baik batal jalan, lebih baik nunggu besok, nggak berani lewat malam. Kenapa? Kalau malam pasti dibegal, dan kalau begal nggak tanggung-tanggung, habis semua, diangkut semua barang-barang. Sehingga suatu hari ketika di tengah malam dia sedang menunggu rombongan mau lewat, dia niat mau rampok, dengar seorang perempuan baca satu ayat, yang dengan ayat tersebut menggugah hatinya. Dia turun hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, malam itu dia batalkan dan mau merampok, dia langsung sholat tobat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu sampai menjadi ulama besar. Kira-kira saya mau tanya, perampok itu kira-kira sudah dewasa atau masih anak-anak? Nggak mungkin umur 7 tahun perampok, pasti sudah dewasa. Perampok dia bertobat kepada Allah, belajar bersungguh-sungguh, diangkat magomnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Imam Syafi'i pun belajar kepadanya. Jadi kalau kita melihat kisah-kisah para ulama, para wali yang mereka taubatnya, awal taubatnya bukan orang-orang yang baru. Jadi jangan kita berkecil hati. Oh, saya malu, tidak pernah puluhan tahun, tidak pernah sholat misalkan. Oh, saya malu, badan saya tatoan. Oh, saya malu, tinggalkan kalimat malu. Makanya orang malu itu nggak bakal dapat ilmu. Orang malu itu tidak akan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita punya niat, luruskan niat kita dalam belajar. Iya. Allah tidak menghitung berapa banyak kita belajar, berapa lama, tetapi insya Allah dengan kesungguhan, himmah. Makanya dikatakan himmatur rijal tahdimul jibal. Ya, himmah itu keinginan, kesungguhan yang kuat. Kalau kita punya keinginan, kesungguhan yang kuat, insya Allah dikatakan seseorang itu himmahnya mau hancurkan gunung pun bisa. Ya, nggak perlu pakai alat-alat, itu istilah saja. Suatu istilah bahwa keinginan seseorang itu apapun yang dia inginkan bisa. Berawal dari niat, dipraktekkan dengan kesungguhan yang luar biasa. Nah, itu zaman dulu orang seperti itu. Tidak hanya laki-laki, bahkan perempuan pun demikian. Kita dengar sering kisah Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang perempuan yang luar biasa. Sama, kisahnya pun demikian. Dulu bukan orang baik, artinya dulu orang pendosa, tetapi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tobat, sehingga mendapatkan magom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu hari Rabi'ah itu dia gali kubur. Dia gali kubur persiapan untuk dia mati. Kalau kita kan enggak, sekarang ada nggak kira-kira kita, ya apalagi yang masih muda, boro-boro mau mikir gali kubur, ya mikir mati aja enggak mungkin. Ini dia sudah mikir untuk mati, dia gali kubur, digali itu kuburan. Orangnya masih hidup, dia bayar orang untuk gali kubur. Apa yang dia lakukan? Dia percantik kuburannya. Dia duduk di kuburnya itu setiap hari, dia hatamkan 7.000 kali hatam Al-Quran. Perempuan ini, Pak. Ya, kita nggak usah di kuburan, di rumah aja belum tentu seumur hidup sampai sekarang sampai 7.000 kali hatam. Ini di kuburan dia hatamkan setiap hari 7.000 kali hataman. Persiapan